Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bahkan jika gelombang kekacauan tidak terjadi, Zhou Fengyin dan Ling Yan akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Terlebih lagi, dengan pecahnya kekacauan, segala sesuatu yang ada di dalam telah berubah. Jika memasukinya dengan gegabah, itu sudah pasti jalan buntu. Tepat melihat Zhou Fengyin menghalanginya, Lo Sheng memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Lagi pula, Zhou Fengyin bukanlah dirinya sendiri. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Belum lagi tidak beritahu wajahnya kepada orang lain. Minggir, ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya lakukan, kata Lo Sheng ringan. Yosuhe juga memblokir bagian depan Lo Sheng. Lo Sheng, Anda terlalu penting bagi tanah suci hati ungu kami, jadi kami tidak bisa membiarkan Anda terus maju dan mati. Benarkah? Wajah Lo Sheng senyum tipis muncul di wajahnya. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Mungkinkah hanya karena saya penting bagi tanah suci hati ungu Anda, saya harus menyerah pada diri saya sendiri? Ini bagaimana saya bisa menyerahkan? Yosuhe bertanya dan bingung. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan segera berkata, Anda tidak perlu mengikuti saya karena saya bisa pergi sendiri. Dan Sun juga memandang Ling Yan yang sedang berlutut dan tidak bisa bangun, menundukkan kepalanya dan bertanya, apa yang ingin Anda lakukan? Rajaku, area dalam jelas bukan sesuatu yang bisa Anda masuki sekarang. Lebih baik tetap di sini dan menunggu Master mundur sebelum kita pergi. Ling Yan menundukkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun Raja adalah makhluk tertinggi di hati Ling Yan. Secara logika, bukan giliran Ling Yan yang mengkhawatirkan keselamatan Sun. Namun Ling Yan juga memahami bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yoye di dunia atas. Dan cahaya patung Sun sudah redup. Dengan kata lain, tubuh roh pedang di depannya adalah jiwa terakhir Sun. Begitu Lo Sheng terbunuh, maka jiwa Sun juga ini akan hilang. Dan hasil akhirnya adalah jatuhnya raja, dan ini adalah sesuatu yang Ling Yan tidak ingin lihat. Ini bukan giliran Anda untuk memutuskan urusan saya. Sun kembali terlihat merendahkan dan berkata dengan dingin kepada Ling Yan. Ling Yan menggertakkan gigi, jelas dia tahu betul bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membujuk dan berkhotbah kepada Sun. Belum lagi Ling Yan tidak memiliki kualifikasi ini. Bahkan Liu Yu di tanah suci Tianyu tidak memiliki kualifikasi ini. Dalam hal ini, saya akan tetap mengikuti rajaku. Ling Yan berkata dengan serius. Pada saat yang sama, beberapa prajurit teratas dari klan Yoye di sebelah Ling Yan juga berlutut. Dengan tekad di wajah mereka, karena mereka tahu betul bahwa akan berbahaya memasuki lapisan dalam saat ini. Tetapi mereka tetap memilih untuk mengikutinya. Zhou Fengyin dan Yosuhe melihat tindakan klan Yoye dan ekspresi mereka menjadi lebih tertekan. Jika orang-orang dari klan Yoye ini mengikuti Lo Sheng, maka hanya mereka berdua yang tersisa di sini. Terutama karena Zhou Fengyin. Akhirnya dia memegangi kepalanya dan berkata, Oke, menurut saya kita masih perlu jalan-jalan di area dalam. Lagi pula, monster-monster di area luar tidak ada niat untuk pergi. Jika monster-monster ini tidak pernah pergi, mustahil bagi mereka untuk membuang-buang waktu di sini. Jadi pada akhirnya, sekelompok orang ini menuju ke area dalam. Tidak lama setelah Lo Sheng dan yang lainnya pergi, di dekat celah Sui Kuo, 3 aliran cahaya meledak ke arah yang berlawanan. Ketiga orang ini dari klan malam yang memang memiliki banyak keistimewaan. Ketiganya berubah menjadi asap dan berputar perlahan-lahan, namun mereka bergerak perlahan menuju bagian luar. Mereka mempertahankan teknik penyembunyian ini, menghabiskan banyak energi nyata, tetapi setiap kali energi nyata mereka hanya dikonsumsi 30%. Dan ketiganya tiba-tiba muncul di bawah paruh banyak burung tuna
dan cakar tajam serigala hijau, dan kemudian dengan cepat berlari agak jauh, mengeluarkan batu esensi sejati untuk mengisi kembali esensi sejati. Setelah mengisi kembali energi aslinya, mereka berubah menjadi awan asap lagi, maju mundur berulang kali. Sayangnya, meski nyawa mereka diselamatkan untuk sementara, monster-monster itu mengikuti mereka dengan menghantui. Jadi krisis mereka masih belum terselesaikan. Karena pergerakan seperti itu sangat tidak efisien. Lagi pula, tidak mungkin untuk mempertahankan keadaan ini untuk kembali ke menara dosa. Bahkan jika mereka mau, tidak ada cukup waktu dan batu esensi sejati tidak cukup. Jumlah batu esensi sejati kelas atas di tangan mereka cukup besar, tapi setiap kali Anda menggunakannya, mereka akan kehilangan satu. Jadi hanya dalam waktu singkat, setiap orang telah mengkonsumsi setengah dari batu esensi sejati. Jika ini terus berlanjut, tidak akan memakan waktu lama. Mereka masih akan ditelan oleh monster-monster tersebut pada akhirnya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari ketiga prajurit klan malam bertanya. Anda bertanya pada saya, bagaimana saya bisa tahu? Siapa yang akan memancing monster-monster siaran ini pergi? Mereka bertiga berada di dalam asap, terus-menerus menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk berkomunikasi. Tepat ketika mereka bertiga panik, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu merah, tiba-tiba muncul di jalan mereka. Dan mereka adalah dua sosok seperti bukit yang dengan cepat mendekat. Melihat itu mereka bertiga tertegun sejenak, dan kemudian seorang prajurit puncak klan malam berkata, "Saya pikir kita telah diselamatkan." "Itu Meng Chong, mereka datang." Orang lain juga berteriak, "Bukankah iblis telah diusir dari menara dosa? Tapi mereka benar-benar bisa memasuki Gua Xuanming." Jelas, klan iblis tidak membagikan rahasia di bawah menara dosa kepada klan malam, karena mustahil bagi mereka untuk berbagi rahasia penting seperti itu dengan ras lain, bahkan jika klan malam menjadikan mereka pengikut. Namun, untuk mencapainya tujuan mereka sendiri, klan iblis hanya diam meninggalkan perintah kepada Sui Luotian. Begitu rahasia Lo Sheng ditemukan di Gua Xuanming, dia harus segera melaporkannya ke Meng Chong menggunakan jimat transmisi. Dan Sui Luotian sudah lama bingung akan hal ini. Dia awalnya berpikir bahwa klan iblis akan memberinya perintah untuk membunuh Lo Sheng, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan perintah melaporkan posisi Lo Sheng kepada Meng Chong. Dan dia berpikir, apa gunanya melapor ke Meng Chong? Apakah Meng Chong bisa masuk Gua Xuanming? Atau apakah Meng Chong aslinya berada di Gua Xuanming? Meskipun Sui Luotian tidak mengerti, tetapi Sui Luotian harus melakukan apa yang diperintahkan iblis kepadanya. Meskipun iblis tidak dapat lagi memasuki menara dosa, karena tanah suci malam abadi klan malam memilikinya masih menjadi pengikut tanah suci iblis ganda. Tanpa diduga, tak lama setelah dia diam-diam menggunakan jimat transmisi, Meng Chong dan Tian Hu benar-benar datang. Sekarang, budidaya Meng Chong seperti telah menjadi seorang suci perang. Astaga, ternyata para iblis pasti masih memiliki rahasia lain dari menara dosa. Awalnya, ada dua orang suci perang, satu langit dan satu cahaya, tetapi sekarang Meng Chong juga telah dipromosikan menjadi orang suci perang. Pada saat ini, tiga prajurit puncak klan malam sepertinya melihat harapan. Jelas semakin tinggi tingkat budidaya Meng Chong, semakin bermanfaat bagi mereka. Tapi meskipun serigala hijau dan burung tuna telah banyak mundur satu demi satu, tapi tiba-tiba masih banyak monster yang mengelilingi mereka bertiga. Dan mereka menjadi santo perang melalui konflik. Tapi bahkan santo perang pun tidak bisa menghadapi begitu banyak monster. Jadi mereka juga masih memiliki kekhawatiran. Tapi pada saat ini, harapan datang dan tentu saja mereka tidak akan membiarkannya pergi. "Tuan Meng Chong!" Prajurit klan malam mengirim transmisi suara perlahan. Meng Chong awalnya adalah pengontrol kursi yang sama dengan para pejuang top klan malam ini. Namun Meng Chong sekarang adalah seorang pejuang di level perang suci. Jadi tentu saja mereka bertiga harus penuh hormat.
Tepat ketika transmisi suara terdengar di telinga Mencong, Mencong melihat ke depan dengan penuh perhatian, hanya untuk melihat 3 awan asap dikelilingi oleh monster yang padat. Meskipun 3 awan asap bergerak perlahan, tapi banyak monster juga mengikuti mereka dari dekat. "Ini Sui Lucian," kata Tianhu dengan tenang. "Apakah Anda ingin menyelamatkan mereka?" Mendengar itu, mengerutkan kening saat dia melihat monster yang padat itu. Meskipun Mencong telah menerobos ke alam perang suci dan memiliki keuntungan yang cukup besar di sini, meski begitu dia masih sangat berhati-hati di Gua Xuanming ini. Bahkan dewa seorang penguasa alam laut dewa juga harus berhati-hati. Jika dia salah langkah, dia tetap akan terbunuh. Belum lagi, Mencong hanyalah prajurit perang suci tingkat pertama. Terlebih lagi, ada begitu banyak monster yang cukup merepotkan. "Di mana Lo Sheng?" Mencong berhenti dan bertanya menggunakan esensi sejatinya. Sui Lucian sedang melihat ke arah Mencong. Ketika dia melihatnya, tiba-tiba berhenti, dan dia secara alami mengerti bahwa sepertinya Mencong tidak akan menyelamatkan mereka bertiga. Sui Lucian segera berkata dengan transmisi suara, "Mereka bergegas, tapi saya meninggalkan tanda pada mereka sehingga kami bisa melacaknya." Tentu saja, Sui Lucian tidak akan memberitahu Mencong di mana Lo Sheng berada sekarang. Jika tidak, bagaimana dia bisa berharap Mencong akan menyelamatkannya? "Rubah tua ini tidak mau mengatakannya," Tianhu berkata sambil tersenyum kejam. Mencong menggelengkan kepalanya. "Itu sifat manusia." Sui Lucian berpikir bahwa kita adalah penyelamat hidup mereka, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi? Ketiga orang ini harus diselamatkan, tapi timbangan membengkok api yang diberikan kepada kita oleh tanah suci iblis api harus dikeluarkan. Mendengar itu, Tianhu mengangguk lalu mengeluarkan skala emas kecil. Bagaimanapun, iblis telah mengendalikan menara dosa untuk waktu yang lama. Jadi mereka tahu lebih banyak tentang Gua Xuanming daripada ras lain. Bagaimanapun, burung tuna dan serigala hijau merupakan monster yang paling umum di Gua Xuanming. Selain keduanya, ada juga tikus berduri hitam dan monster lainnya yang dianggap monster level terendah di Gua Xuanming. Pada masa-masa awal, ras iblis mendominasi seluruh menara dosa. Meskipun ras lain juga naik ke puncak menara, mereka tidak diizinkan memasuki Gua Xuanming. Pada saat itulah, para iblis dapat dengan cepat menonjol di antara banyak ras di benua naga laut, melalui berbagai peluang yang mereka peroleh di Gua Xuanming. Jika bukan karena bakat luar biasa Liu, sampai hari ini tidak ada seorang pun di benua naga laut yang mampu melawan iblis. Namun, klan iblis juga mengeluarkan banyak uang untuk mengembangkan Gua Xuanming sendirian. Pada saat itu, mereka juga mengembangkan banyak metode, seperti skala pengendalian api yang khusus digunakan untuk menangani burung tuna dan serigala hijau. Meskipun timbangan pengendali api ini hanyalah senjata suci tingkat menengah yang memiliki kekuatan tidak terlalu kuat, namun jika digunakan, itu dapat mengusir para monster tersebut. Jelas para iblis telah menemukan bahwa burung tuna dan serigala hijau sangat takut pada api. Jadi mereka secara khusus menyewa seorang pengrajin untuk membuat senjata ajaib ini. Pada saat ini, Tianhu memegang skala pengendalian api di tangannya dan kemudian menuangkan sentuhan Gang Yuan ke dalamnya dari salah satu ujung skala. Saat Gang Yuan dituangkan, nyala api biru muda menyembur keluar dari ujung skala yang lain. Seketika menutupi separuh langit dan terselubung dalam kehampaan. Tepat ketika serigala hijau dan burung tuna di tanah melihat api biru muda, mereka masih berteriak dan gelisah. "Serang!" Kemudian di bawah perintah Mencong, Tianhu yang memegang kendali skala pengendalian api langsung ditembakkan dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sekelompok besar monster. Segera api biru muda itu mengikuti Tianhu dan menyebar dengan cepat ke depan. Di bawah paksaan api ini, burung tuna sepertinya telah melihat musuh bebuyutan mereka, sehingga mereka dalam kekacauan dan mulai terbang berkeliling.
Pada saat yang sama, serigala hijau yang mengelilingi 3 orang klan malam juga mundur cepat dengan rengekan pelan. Jadi dengan menggunakan skala pengendali api ini, monster-monster ini dengan mudah diusir. Segera melihat ketiga kepulan asap, Tianhu berkata sambil tersenyum galak, "Swelusian, keluarlah!" Segera asap perlahan menghilang dan sosok dari 3 prajurit puncak, termasuk Swelusian, perlahan muncul. "Tianhu, terima kasih." Begitu Swelusian selesai berbicara, tinju besar Tianhu telah mengenai wajahnya. Lagi pula klan malam awalnya tidak pandai bertarung secara langsung. Meskipun peringkat Swelotian sedikit lebih tinggi dari Tianhu di antara pengontrol kursi, dia masih tidak bisa menghindari pukulan Tianhu. Dan Swelotian yang menerima pukulan itu, dia seperti layang-layang kehilangan senar dan terjatuh ke belakang. Jadi saat Swelotian bangun, wajahnya sudah berlumuran darah. "Anda sangat pintar," ejek Tianhu. Swelotian bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, kemudian dia berkata, "Tidak mungkin, terkadang untuk bertahan hidup, Anda harus melakukan ini." Jelas Tianhu dan Meng Chong tidak suka dimanfaatkan, tetapi mereka harus menyelamatkan Swelotian, karena hanya Swelotian yang mengetahui lokasi Loseng saat ini. Meng Chong terbang perlahan dan menatap Swelotian dengan tatapan dingin. "Di mana Loseng sekarang?" Jika Loseng tidak bisa menjawab, Meng Chong mungkin akan membunuh 3 prajurit klan malam di tempat. Namun Swelotian memang menanam teknik rahasia pelacakan unik klan malam pada Loseng. Bahkan teknik rahasia pelacakan ini dapat menghindari persepsi yang tajam. Karena tidak ada fluktuasi apapun saat ditanam, jadi Swelotian mengangguk. Loseng dan lainnya sekarang memasuki area dalam. Area dalam? Alis Meng Chong berkerut. Setelah gelombang kekacauan datang, bahkan Meng Chong sebagai orang suci perang tidak mau memasuki area dalam. Tapi Meng Chong tahu misinya. Bagaimanapun klan iblis di Menara Dosa telah dikalahkan sepenuhnya. Dan dia sekarang menjadi satu-satunya harapan bagi klan iblis untuk kembali. Belum lagi Loseng memasuki area dalam, bahkan jika Loseng memasuki area inti, selama Loseng tidak jatuh, dia akan mengikuti tanpa ragu-ragu. "Kalau begitu, bawa saya ke sana," kata Meng Chong dengan tenang. Tapi Swelotian hendak menolak, lagi pula mereka baru saja dikelilingi oleh begitu banyak monster, sehingga mereka benar-benar ketakutan. Jadi sekarang mereka berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap di punggung mereka dan segera meninggalkan Gua Xuanming. Tetapi ketika mata seukuran kepalan tangan Meng Chong melotot tajam, Swelotian tiba-tiba berhenti berbicara karena aura yang dipancarkan oleh Meng Chong sungguh luar biasa, yang membuat Swelotian tidak ragu bahwa selama dia berani menolak, Meng Chong akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jadi apapun yang terjadi, itu lebih baik daripada mati di sini. Oleh karena itu, Lotian mengangguk dengan patuh dan kemudian berkata, "Kalau begitu, biarkan saya yang memimpin." "Ya." Meng Chong kemudian mendapatkan kembali momentumnya. Segera Tianhu yang memegang skala pengendalian api di satu tangan memimpin 3 orang klan malam dan Meng Chong dan bergegas menuju celah Sui Kuo. Namun cara Meng Chong dan kelompoknya yang melewatinya celah ini bahkan lebih biadab. Mereka melaju langsung di bawah kobaran api yang membuat burung tuna dan serigala hijau yang bersembunyi di kedua sisi jalur Sui Kuo. Tidak ada monster yang berani bergegas. Adapun Loseng, sekarang dia memimpin kelompoknya untuk menjelajahi area dalam. Tapi eksplorasi Loseng tidak memerlukan peta, karena saat ini peta di tangan Zhou Fengyin dan Ling Yan telah kehilangan efeknya. Karena peta asli area dalam relatif kasar dan banyak ras hanya mengetahui terlalu sedikit tentang area dalam. Meskipun ada banyak prajurit puncak yang masuki area dalam Gua Xuanming, selama berabad-abad, kebanyakan dari mereka mati mengenaskan di dalam. Mungkin mereka menemukan beberapa tempat berbahaya di lapisan dalam, atau bahkan beberapa peluang, tetapi mereka tidak bisa kembali dalam keadaan hidup sama sekali.
apalagi memiliki kesempatan untuk menandai tempat-tempat tersebut. Jadi saat ini satu-satunya yang digunakan Lo Sheng untuk menentukan arah adalah kupu-kupu giok di atas cincin penyimpanannya. Setelah menjelajah beberapa saat, Lo Sheng telah memahami bahwa ketika dia bergerak ke arah yang benar, kupu-kupu giok terbakar hebat di ruang cincin penyimpanan. Jika dia bergerak ke arah yang berlawanan, pembakaran akan menjadi lebih tenang. Dan Lo Sheng menggunakan ini untuk menilai apakah jalannya benar. Tapi anehnya, setelah sekian lama menjelajah area dalam, semua orang tidak menemui bahaya. Namun hal ini tetap tidak bisa meredakan ketegangan setiap orang. Bahkan membuat semua orang lebih waspada. Karena seringkali bahaya yang kuat tersembunyi di balik ketenangan ini. Ini sangat aneh, mengapa lapisan dalam sangat sepi? Yosue berkata dengan wajah waspada. Lingyan juga mengangguk, dia juga melihat ada yang tidak beres. Karena bukan karena Lingyan tidak pernah memasuki area dalam, tapi dia pernah memasukinya sekali 3 tahun lalu. Meskipun tidak banyak monster level rendah di area dalam, ada banyak tempat berbahaya, dan monster yang sangat kuat tersembunyi di mana-mana. 3 tahun lalu, Lingyan hampir mati di dalam dan sangat terkesan dengan lapisan dalamnya. Dan sekarang dengan pecahnya gelombang kekacauan ini, aktivitas monster di area dalam seharusnya menjadi lebih sering. Tapi hari ini, lingkungan sekitar sunyi dan keheningan itu menakutkan. Perasaan menakutkan ini benar-benar tidak menyenangkan. Yo Fengin menggertakkan gigi dan menahan keinginan untuk berteriak. Meskipun dia tahu bahwa membuat terlalu banyak suara di area dalam berarti meminta kematian. Perasaan hening seperti ini sangat menyedihkan. Saat semua orang mengikuti Lo Sheng, tiba-tiba Lo Sheng berhenti dan dia sedikit memiringkan telinganya dan bertanya, "Apakah semua orang mendengar suara?" "Suara apa?" Seorang master perang puncak dari klan Yoye bertanya. "Menangis, seorang wanita menangis," kata Lo Sheng dengan tenang. "Tidak." Yu Feng merasa rambutnya agak meledak. "Lo Sheng, jangan menakut-nakuti." Yosue juga menggelengkan kepalanya. "Lo Sheng, berhentilah bersikap seperti itu. Sialan, saya lebih suka bertemu dengan monster karena melawan monster-monster itu lebih baik daripada berkeliaran bolak-balik di tempat yang suram ini." Tapi Yon Luo di sebelahnya mengangguk, mengedipkan mata putihnya dan berkata, "Saya mendengarnya." "Benarkah?" Lidah Yo Fengin sedikit kusut. Ekspresi Lingyan menjadi lebih serius dan aliran energi sejati muncul dari jari-jarinya yang ramping dan kemudian mengalir ke telinganya. Namun ekspresi Lingyan tiba-tiba berubah. "Saya juga mendengarnya." "Apa itu?" Yo Fengin bertanya. "Saya juga tidak tahu." Meskipun Lingyan telah memasuki area dalam, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. "Tidak peduli apa itu, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi." Yosue berkata dengan gemetar. Saat ini tangisannya tiba-tiba menjadi lebih keras. Suara seperti tangisan wanita yang kesal datang dari belakang kerumunan, dan tangisan itu sepertinya menyampaikan keluhan kepada semua orang. Mendengar suara itu, rasa dingin tiba-tiba menjalar ke tulang punggung semua orang. Semua prajurit mau tidak mau ingin berbalik dan tidak memunggungi musuh, dan ini hampir merupakan reaksi pertama dari semua prajurit. Tetapi ketika semua orang hendak kembali, Yon Luo menatap lurus ke depan dan berkata dengan dingin, "Jangan melihat ke belakang, jika tidak Anda akan mati." Setelah mendengar pengingat Yon Luo, Lo Sheng membalikkan wajahnya yang setengah berbalik ke belakang. Lingyan, Yo Fengin, Yosue, dan yang lainnya tidak menoleh ke belakang. Tetapi salah satu prajurit terbaik dari klan Yoye menoleh terlalu cepat dan melihat sesuatu di belakang semua orang. Meskipun semua orang tidak dapat melihat ke belakang, mereka masih dapat melihat ekspresi prajurit terbaik klan Yoye. Karena mata prajurit puncak itu terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan raut wajahnya sangat ngeri. Prajurit puncak ini sepertinya ingin berteriak, tetapi setelah membuka mulutnya, dia tidak bisa berteriak. Hanya suara-suara di tenggorokannya yang mengeluarkan suara gemericik dengan sia-sia.
Orang yang bisa menjadi ahli perang tertinggi adalah makhluk yang telah mengalami malapetaka hidup dan mati, dan tumbuh selangkah demi selangkah. Bahkan hal-hal apa yang belum pernah mereka lihat pada makhluk hidup. Bagaimanapun, mereka telah melihat banyak mayat dan tulang, dan banyak sekali makhluk yang mati di tangan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka telah berjalan selangkah demi selangkah di atas tumpukan mayat dan lautan darah. Tapi prajurit puncak ini sepertinya menjadi gila karena ketakutan sesaat. Segera suara klik yang menakutkan keluar dari mulutnya, dan tak lama kemudian senyuman aneh muncul di wajahnya. Mata di pupilnya mulai kabur, kehilangan spiritualnya. Sebuah retakan aneh muncul di dahi prajurit puncak, dan retakan itu terus meluas ke bawah. Segera seluruh wajah dan tubuhnya ditutupi dengan retakan, seolah-olah seperti ubin kaca yang pecah. Seketika seluruh tubuhnya ambruk, namun pakaiannya masih rapi dan tidak rusak sama sekali. Melihat adegan ini, Zhou Fengyin hampir pingsan. Apa yang ada di belakang kita? Lo Sheng merutkan kening dalam-dalam dan matanya penuh kewaspadaan. Meskipun pikiran Lo Sheng stabil, tetapi juga menghadapi tekanan yang kuat. Saya tidak tahu. Yun Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lo Sheng bertanya. Jangan melihat ke belakang, apapun yang terjadi. Yun Luo sepertinya tenggelam dalam keadaan yang indah, hanya bergumam sebagai jawaban atas kata-kata Lo Sheng. Sekarang bahkan tanpa pengingat Yun Luo, tidak ada yang berani melihat ke belakang. Bagaimanapun pemimpin perang puncak klan Yoye barusan tidak lemah, bahkan lebih kuat dari Zhou Fengyin dan Yue Suhe. Tapi dia mati seperti ini ketika dia berbalik, sehingga terlihat sangat menyedihkan. Jadi bagaimana bisa orang lain berani melihat ke belakang? Bahkan Sun tidak menoleh ke belakang, dia menatap lurus ke depan, alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak takut pada hantu jahat apapun dengan level yang telah dicapai. Sun bahkan memenuhi syarat untuk mengunjungi sungai neraka di dunia bawah. Hal-hal jahat tidak terkalahkan di matanya. Dia hanya memikirkan apa yang ada di baliknya. Apa itu dan bagaimana cara memecahkannya? Karena awalnya suara tangisan itu terdengar sangat jauh, namun seiring berjalannya waktu, suara tangisan itu semakin dekat. Pada saat yang sama dari sudut mata Lo Sheng, dia melihat sisa-sisa cahaya samar bersinar dari belakang. Ya, benda itu semakin dekat dan dekat, kata Zhou Fengyin dengan gemetar. Bagaimanapun dia adalah pria setinggi 7 kaki, seorang pejuang puncak yang bermartabat. Bahkan jika perutnya dirobek dengan pisau, Zhou Fengyin tidak begitu takut. Tapi saat ini seluruh tubuhnya gemetar. Apa-apaan ini? Yun Luo, karena Anda tahu, katakan saja pada saya. Yue Suhe memohon. Yun Luo masih tenggelam dalam keadaan khusus dan terus mengulangi. Jangan melihat ke belakang, pastikan Anda jangan melihat ke belakang. Karena apa yang dirasakan semua orang, tangisan sedih semakin terdengar, semakin dekat dan semakin keras, seolah-olah itu hanya berjarak 1 kaki di belakang semua orang. Itu berarti benda itu telah tiba. Zhou Fengyin terus terengah-engah. Gemetarnya telah berhenti, tetapi otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Bahkan ekspresi Ling Yan menjadi semakin gugup, dan ujung jarinya telah menekan bola energi sejati hingga ekstrim. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melihat ke belakang, dan Ling Yan tidak akan mudah menyerah. Jadi hati seni bela dirinya juga sangat stabil. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, meskipun dalam situasi perlawanan yang putus asa, dia akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, cahayanya semakin terang dan suaranya semakin keras. Kemudian tentakel ramping perlahan memanjang dari belakang semua orang dan melibatkan mereka. Namun tentakel itu sepertinya bukan suatu entitas, melainkan terkondensasi dari semacam cahaya kuning pucat, sehingga tentakel itu hampir tidak berbobot. Ketika menyentuh wajah, leher, dan lengan semua orang, rasanya seperti kain kasar tipis yang lewat. Saya tidak tahan lagi, saya akan membunuh makhluk ini. Zhou Fengyin meraung, matanya dipenuhi dengan mata merah, dan Zhou Fengyin hampir pingsan di bawah penindasan yang mengerikan ini, sehingga perilakunya telah menjadi sedikit di luar kendali. Sekarang Zhou Fengyin pasti akan mati jika ini terus berlanjut.
Saat Lo Sheng melihat Zhao Fengyin hendak berbalik dan melawan keberadaan tak dikenal di belakangnya, dalam keputusasaan, alis Lo Sheng tiba-tiba menjulurkan duri tajam dan menusuk Zhao Fengyin di depannya, di sebelah kiri. Duri mengejutkan. Seberapa kuat jiwa Lo Sheng? Terlebih lagi kondisi mental Zhao Fengyin saat ini sangat buruk dan dia tidak memiliki langkah pertahanan sama sekali. Jadi duri mengejutkan Lo Sheng menghantamnya dalam satu pukulan. Zhao Fengyin yang baru saja ingin berbalik dan bertarung menjerit, menutupi kepalanya dan berlutut. Melihat adegan ini, Ling Yan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ling Yan tidak meremehkan serangan jiwa yang baru saja dilakukan Lo Sheng. Itu hanya metode serangan jiwa yang sangat sederhana. Tapi Ling Yan tidak berani meremehkannya sama sekali. Karena tidak mudah untuk membuang jiwa dari duri yang mengejutkan ini. Sekarang jiwa Lo Sheng memiliki warna biru yang samar. Itu adalah tahap ketika jiwa akan memasuki alam jiwa Gyo. Dengan kata lain, Lo Sheng sudah memiliki jiwa dari alam jiwa pertempuran. Jadi tidak heran jika Ling Yan akan terkejut. Di antara para master perang puncak, masih belum ada jiwa seorang pejuang yang telah memasuki alam jiwa pertempuran. Belum lagi master perang puncak, bahkan prajurit terkuat di tingkat suci perang pun tidak memilikinya. Karena hanya sejumlah kecil orang yang telah memasuki wilayah ranah jiwa pertempuran. Namun Lo Sheng hanyalah prajurit tingkat 9 sekarang dan jiwanya telah memasuki ranah jiwa pertempuran. Samar-samar memancarkan cahaya hijau redup. Tentunya tidak akan butuh waktu lama untuk memasuki ranah jiwa Gyo, dan ini benar-benar sulit dipercaya. Tapi kejutan tetaplah kejutan, bagaimanapun Lo Sheng telah memberinya terlalu banyak kejutan, dan sekarang jelas bukan waktunya untuk terkejut. Tapi duri mengejutkan Lo Sheng menyelamatkan nyawa Zhao Fengyin. Zhao Fengyin berlutut di tanah sambil memegang kepalanya dan menatap, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menoleh, untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Pada saat ini, Yun Luo perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Benda itu akan datang dan itu akan berada di depan kita. Apa yang harus kita lakukan?" Yosue berkata dengan tergesa-gesa, "Lari!" Yun Luo mengucapkan satu kata dengan sangat sederhana. "Kemana harus lari?" Ling Yan bertanya lagi. "Ke depan saja selama Anda tidak melihat ke belakang." Yun Luo mengejutkan bibirnya dan berkata, "Kapan kita akan lari?" Lo Sheng bertanya sambil melihat tentakel yang terus-menerus mengelilinginya. "Sekarang, ayo pergi!" Begitu Yun Luo selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas maju. Pada saat yang sama, Yosue, Ling Yan, dan prajurit puncak lainnya juga bergegas keluar dalam sekejap. Tapi saat Lo Sheng bergegas keluar, dia langsung menuju Zhao Fengyin. Dia meluruskan tangannya dan meraih punggung Zhao Fengyin. Dengan kearahnya di lehernya, dia menyeret Zhao Fengyin dan terbang ke depan. Karena rasa sakit jiwanya tertusuk, membuat Zhao Fengyin hampir tidak bisa memikirkan situasi saat ini. Jadi Lo Sheng tidak bisa meninggalkannya di sini seperti ini. Untungnya, Lo Sheng kuat, jadi jika hanya berlari bersama Zhao Fengyin, itu bukanlah beban besar. Namun saat semua orang melarikan diri, suara di belakang mereka tiba-tiba menjadi semakin keras. Pada saat yang sama, semua orang juga bisa mendengar benda itu mengikuti di belakang mereka, bergerak dengan cepat. Saat ini semua orang sudah sedikit tenang. Sepertinya selama mereka tidak menoleh ke belakang, mereka tidak akan mati mengenaskan. Namun jika ini terus berlanjut, tidak akan menjadi masalah jika mereka tidak bisa menyingkirkan benda itu. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Yun Luo, apa yang harus dilakukan sekarang? Lo Sheng berteriak ke arah Yun Luo. Yun Luo berada 10 kaki dari tanah dan dia melaju ke depan dengan konsentrasi. Dan dia hanya mengucapkan satu kata, "Tunggu saya membersihkannya." "Berapa lama?" Ling Yan bertanya. Yun Luo menjawab dengan 3 kata, "Saya tidak tahu." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.